Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Nadira Zahra dari Manajemen Bisnis Digital dengan nomor NPM 04240114. Kali ini saya akan membahas mengenai tantangan identitas nasional di era globalisasi. Setiap negara memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Identitas ini tentunya berguna untuk membedakan negara satu dengan negara lainnya. Lalu, apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Apa saja yang menjadi identitas nasional negara Indonesia? Identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang 1945 pasal 35 sampai 36. Yang pertama ada bendera Indonesia ialah sang merah putih, yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang ketiga lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila, yang keempat semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang kelima lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya, yang keenam Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara Indonesia. Yang kedelapan bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat atau biasa disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kesembilan yaitu Sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi. Lalu, bagaimana keadaan identitas nasional di Indonesia saat ini? Indonesia kini mengalami krisis identitas nasional karena banyak yang menerima budaya asing tanpa memfilternya dengan nilai-nilai Pancasila. Kehadiran globalisasi ini membuat Indonesia menghadapi tantangan identitas nasional, seperti yang pertama memudarnya sikap kekeluargaan, gotong royong, dan banyak masyarakat yang menjadi lebih individualisme. Yang kedua, munculnya gaya hidup hedonisme, di mana masyarakat dengan mudahnya menghabiskan hal-hal yang berkaitan dengan materi hanya untuk kesenangan dan kepuasan tersendiri. Yang ketiga, masyarakat cenderung lebih bangga dan senang ketika menggunakan produk luar negeri. Yang keempat, lunturnya sikap sopan santun pada remaja dikarenakan adanya nilai keterbukaan dan kebebasan pada globalisasi yang membuat remaja tersebut bertindak sesuka hati. Yang kelima, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila belum sepenuhnya digunakan sebagai sikap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya masih ada saja yang mencontek dan masih banyak yang membuang sampah di sembarangan tempat. Kemudian, upaya seperti apa yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan identitas nasional? Yang pertama yaitu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari, seperti menaati peraturan, tidak langsung menerima berita-berita yang ada, ataupun budaya-budaya yang masuk ke Indonesia, tidak mencontek, saling membantu terhadap sesama, tidak membedakan orang-orang di lingkungan sekitar, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu mempelajari dan melestarikan budaya lokal, lebih bangga menggunakan dan mencintai produk-produk lokal, membaca buku tentang perjuangan para pahlawan, dan membawa harum nama Indonesia hingga ke internasional sesuai dengan kemampuan dan passion kita. Yang ketiga yaitu mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan dengan cara mempererat tali silaturahmi dan meninggalkan sikap individualisme. Yang keempat, memanfaatkan media sosial sebagai tempat edukasi mengenai kepariwisataan daerah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.